Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Jejak sejarah masuknya Islam di tanah Galuh hingga kini masih simpang siur. Ada upaya sistematis yang dibuat oleh penjajah Belanda untuk menghapus jejak Islam di bumi Tatar Galuh. Jauh sebelum Belanda menjajah kerajaan Galuh, pada tahun 1337 Masehi, salah satu keluarga kerajaan Galuh Kawali, Raden Bratalegawa, menjadi orang pertama yang naik haji di Mekah. Siapakah sosok Raden Bratalegawa? Bratalegawa, Haji Purwa atau Haji Baharudin Al-Jawi, adalah orang Sunda pertama yang tercatat memeluk agama Islam. Putra dari Mangkubumi Bunisora Suradipati, adik Maharaja Linggabuana. Tangan ini tercantum dalam carita Parahyangan dan dari carita Purwakaca Rupanagari. Sebagai seorang saudagar, Bratalegawa banyak melakukan perjalanan perdagangan ke luar daerah Nusantara. Ia mulai mengenal Islam saat melakukan perjalanan ke India di Kesultanan Delhi. Ia lalu masuk Islam dan menikah dengan seorang muslimah dari Gujarat bernama Farhana binti Muhammad. Keduanya lalu berangkat ke Mekah untuk beribadah haji. Sebagai orang dari Galuh yang pertama kali menjalankan ibadah haji, ia selanjutnya dikenal dengan julukan Haji Purwa. Purwa dalam bahasa Sunda berarti awal mula atau terdahulu. Bratalegawa dan keluarganya pulang ke Kawali, ibu kota Galuh, di tahun 1337. Dari kisah perjalanan Haji Purwa, kita bisa menyimpulkan inilah untuk pertama kali Islam hadir di kerajaan Galuh Kawali. Bukan hanya sebagai penanda kelahiran Islam di tanah Galuh, tetapi juga menjadi akhir dari peradaban Galuh Kawali. Islam tampil menjadi solusi masyarakat Galuh Kawali. Situasi kerajaan Galuh Kawali yang tidak menentu membuat rakyat Galuh kebingungan, sehingga ketika Islam mulai datang di kerajaan Galuh Kawali menjadi solusi bagi masyarakat pada waktu itu. Islam tampil menjadi nilai-nilai kehidupan yang baru. Pada periode awal ini, Islam masuk dengan corak sufistik. Dengan corak sufistik ini, Islam kemudian mudah diterima oleh masyarakat Galuh Kawali. Islam dikembangkan oleh para penyebar Islam yang berjiwa sangat adaptif dan solusif. Menjadi muslim tidak akan pernah kehilangan nilai-nilai kegaluhan. Pun sebaliknya, menjadi Galuh akan sangat sempurna ketika sudah menggunakan nilai-nilai keislaman. Perkawinan nilai Islam dan nilai-nilai kegaluhan inilah yang membuat manusia Galuh semakin sempurna, semakin tercerahkan, dan punya kekuatan yang sangat dahsyat. Persenyawaan Islam dan Galuh bagaikan gula dengan manisnya. Oke, sampai di sini dulu perjalanan kita menelusuri jejak Islam di tanah Galuh Kawali. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.